UMKM buat mereka pas produksi bersaing dengan large format ini. Ini sangat membantu. Tapi tetap jangan diarahkan smartphone ya, tidak bisa smartphone karena kita kalah di speed. TikTok tuh sebagai mungkin juga enggak semua produk yang sekarang sukses itu lancar, enggak. Mereka tahun yang lalu sebenarnya tertarik kebetulan ini bapak-bapak yang sudah hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kita biasa waktunya harusnya jam 11 tapi mulur-mulur nggak apa-apa lah caranya. Ini acaranya santai kok, saya juga dadakan aja. Kebetulan kemarin lagi makan siang, kalau dapat tempat bisa dipakai buat rame-rame. Yaudahlah, coba kita kumpulin nih. Ya, jadi terima kasih atas kedatangannya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sesuatu hal yang khususnya untuk pemula yang mau main digital sablon. Kita bilangnya digital sablon ya gampangnya. Ataupun yang sudah ada yang ingin beralih karena banyak kendala-kendala kalau kita menggunakan DTF, menggunakan film ya. Dengan menggunakan kertas ini ada beberapa keunggulan tapi ada juga beberapa kekurangannya. Salah satu keunggulannya adalah menurut Pak Yulis, saya juga tidak tahu, tiba-tiba katanya bisa dipakai 2 kali. Ya, itu jadi satu keuntungan, walaupun mungkin yang keduanya agak turun sedikit kualitasnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya pilkada atau yang terlalu cerewet itu mesti bisa dipakai. Kemudian misi saya adalah sebenarnya untuk pemula yang mau invest tapi dananya tidak terlalu besar. Ya, dengan dana yang minim kita bisa invest di bisnis, ya kita bilang bisnis lah, bisnis distro atau bisnis sablon digital, tapi tidak dianjurkan untuk jadi maklon. Ya, karena ini bukan buat maklon, kita akan pasti jangan dibandingkan, itu pasti salah. Ya, jadi secara kebetulan saya mencoba dengan printer biasa yang 6 warna, printer foto, ada A4L805 atau yang A3L1800. Itu terdiri dari 6 warna. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Jadi warna LC dan LM-nya itu kita ganti ke tinta putih. Ya, jadi tinta putihnya itu dan harus dikonversi dengan RIP software yang banyak dikenal adalah Acrolead ya. Mungkin ada yang pakai Mekarip segala macam, tapi yang lebih populer adalah Acrolead. Acrolead sudah 5 berapa Pak Yunis? Ya. Acrolead terakhir versi 11. Sudah versi 11 namanya. Tapi di Indonesia anehnya dompetnya nggak laku. Kebanyakan kopi-kopi dari Google aja ya. Ya sepanjang itu untuk sendiri ya mungkin nggak terlalu problemnya. Jadi saya hanya ingin menceritakan bahwa dengan modal, kalau kita misalnya punya uang 5 juta, kita beli L805 itu hanya 4,7. Paling tambah-tambah sedikit, beli tinta faktor 6 botol ya. 6 botol kalau di eceran itu 65.000. 6 kali 65 itu 390.000 ya. Kalau kita mau modal lagi tambah tepung 1 kilo. 1 kilo itu 150.000. Kamu kalau nyatet nanti jumlahin harganya berapa tuh? Saya di luar kepala aja soalnya. Catat ya. Jadi printernya yang L805 itu 4,7 ya. Terus tintanya 6 kali 65.000 karena satu botol yang 100 cc itu 65.000. Jadi 390.000. Kemudian tepungnya 1 kilo. Tergantung, ada yang jual 130, ada yang jual 140, kita anggap 150. Ini 1 kilo ya. Sisanya kita harus membeli juga oven. Jadi setelah di print, setelah dikasih tepung, itu harus di oven ya. Oven ini ada yang jual 1,7 sampai 2 juta ya. Kalau saya jual 1,5
3,7 ya. Bagusnya oven ini dia rata dan cepat, hanya hitungan 30 detik dia sudah matang. Jadi mau tidak mau kita harus punya oven. Tapi ada alternatif lain, kita pakai hot gun kalau mau lebih murah. Hot gun itu cuma 300.000, cuma kerjanya bikin olahraga tangan lama ya, lama, dan listriknya juga cukup gede, 600 watt. Kemudian yang perlu lagi nanti adalah mesin press. Ya tadi kamu udah catat ini ya, 1,7 ya. Satu lagi alat mesin press itu ya, mesin press tangan. Jadi setelah selesai dicetak, setelah ditepungin, kemudian prosesnya di oven, baru kita press ya. Mesin press itu rata-rata kalau yang 38 kali 8 adalah 2 juta ya. Setelah press itu kita press, itu sudah langsung menghasilkan sesuatu barang yang kita punya nilai tambah bisa dijual ya. Jadi kalau tadi kita jumlahin 4,7 ditambah 390, berapa yang jumlahnya tadi? Berapa jumlahnya tadi? Ada 6 juta nggak? Lebih kali kalau ininya beli ini 2 atau 3,7, 4,7. Pokoknya saya yakin di bawah 2 digit. Nah, nggak sampai 2 digit ya. Nah, 8 juta itu ya. Kemarin saya di GPPI ya Pak Rudi ya, saya bilang 3 juta juga bisa. Orang penasaran kok bisa 3 juta. Bisa beli mesinnya di Topet, pakai pay later 12 kali gitu ya. Beli ini beli semua di Topet ya, bagi 12. Jadi kalau 8 juta bagi 12 itu cuma nggak sampai 1 juta malah ya. Jadi itu kalau memang mau bisnisnya serius bener, nggak punya uang banyak pun bisa. Jadi saya hanya ingin memberi satu motivasi, bisnis itu tidak harus dengan modal yang besar ya. Jadi dengan modal yang minim pun kita bisa. Yang paling penting adalah apa? Pemasarannya ya. Jadi kalau kita bisa memasarkan, katakanlah ini polosannya sekitar 5.000 polosnya ya. Kalau kita kasih gambar sekecil ini, A3 itu bisa jadi 6. Sedangkan hitungan saya kemarin A3 itu 3.000 rupiah dengan 1 kali press loh. Kalau Pak Julius 2 kali press itu lebih murah lagi ya. Jadi gambar ini cuma 500. Coba lihat di Topet berapa harga Topet yang dengan custom gambar. Paling murah orang jual 12.500 ya. Jadi sudah tergambar berapa keuntungannya, kita tinggal berapa bisa kita jual. Tote bag ini misalnya buat anak-anak ulang tahun itu paling nggak mereka bisa 20, 30 gitu kan. Nah bagaimana kita memasarkannya itu saya lagi berusaha mencari orang-orang yang ahli di bidang e-commerce ya. Mungkin baru gini bisa bikin seminar apa yang dari e-commerce untuk memasarkan produk-produk yang produksinya bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil ya. Dengan modal terbatas tadi kita bisa melakukan ini. Demikian juga kaos ya. Kaos ini modalnya relatif. Ada yang kaos polosnya itu 30.000, ada yang bagusan itu sekitar 35 sampai 40.000. Ada yang branded yang NSA atau Gildan itu sekitar 46.000 polosnya. Ya. Kita kasih gambar biasanya nggak sampai A3, biasanya A4. A4 kalau tadi hitungan saya A3 itu 3.000, A4 berarti 1.500 kan. Ya, 1.500 kalau kaos polosnya kita ambil yang rata-rata 35.000 lah ya kelas menengah. Ditambah 1.500 baru 36.500. Kalau kita jual di Topet yang custom itu paling murah itu 60.000. Betul ya, coba dilihat ya. Itu yang custom yang kelas menengah. Jangan dibandingkan yang kaos yang polyester yang PE yang 30.000, 20.000 ya. Ini memang kaosnya katun atau combat. Itu rata-rata di 60. Dan modalnya seperti tadi saya bilang antara 35, 37 sudah bisa ya.
Tinggal bagaimana kita menargetkan berapa sehari kita bisa jual. Ya, kapasitas mesin ini, kalau yang A3 ini adalah kira-kira 30 sampai 50 A3. Ya, kalau dibagi 2 jadi sekitar 60 A4. Kalau aja kita bisa jual 60 kaos satu hari, kali untung rata-rata 15.000, ya sudah. Mesinnya dalam hitungan 1 bulan juga sudah lunas. Ya itu kira-kira ya. Jadi saya mau memberi semangat bahwa dengan mesin kecil kita jangan berkecil hati, yang penting kita bisa mencari pasar. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya kita kerja di cetakan, di kaos atau di tote bag ini ya. Mesin ini dengan tinta vator itu bisa juga kerja di stiker. Ya, misalnya buat stiker label gitu ya, stiker yang buat makanan-makanan gitu ya, dia masih bisa kerja ya, bisa kering dan waterproof. Saya sudah buktikan, saya bawa sih itu ya, tapi sama bisa ya pasti ya. Ya, jadi jangan kita terpaku bahwa mesin ini hanya buat kaos, buat tote bag, dia juga bisa bikin stiker. Ya, saya sih bawa stiker yang nanti kalau perlu kita print. Jadi dengan mesin yang tidak terlalu mahal ini, manfaatnya itu banyak sekali. Ya. Jadi apa yang saya paparkan tadi cukup jelas. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mengajak teman atau siapa yang mau usaha dengan modal yang seringan mungkin. Ini salah satu bagian. Dan ini pasarnya itu dari zaman yang DTG dulu sampai sekarang ini masih nggak berubah. Ya, dulu zaman DTG lebih mahal lagi ya. Dulu kalau jual DTG berapa Pak kaos? Bisa kalau kaos 100.000 Tuh, 100.000-an dulu zaman DTG. Ya, begitu zaman DTF ini sudah biaya produksinya lebih murah, logikanya turun kan. Ya, kita harus mengikuti pola ekonomi, semakin harganya turun, semakin banyak peminatnya, pembelinya. Ya, jadi kenapa orang banding-bandingkan harga itu tujuannya salah satu supaya pembelinya banyak. Ya. Tapi kalau kita mau main dengan kelas ini, kita jangan ikut-ikut banding-banding harga. Kita yang punya adalah kreatif. Ya, kita bandingkan dengan kreatif, misalnya kaosnya. Kelemahan DTG kita cuma bisa cetak di tengah. Ya, keunggulan DTF kita bisa cetak di tangan, di kerah atau di mana, itu tergantung kreatif kita ya. Malah kemarin saya lihat ada satu desain kaos oblong, tapi di sininya seperti sayap burung Garuda gitu. Ya, itu saya lihat aslinya memang harganya 2 juta itu kaos. Tapi orang DTF bikin itu taksiran saya modalnya paling ya segitulah, nggak sampai 50 lah gitu ya. Jadi kita dituntut kreatif ya. Ya. Termasuk saya ini termasuk dibilang kreatif dalam bidang industri ya. Jadi saya ini mungkin belum ada orang lain yang mengarah ke sana, walaupun ini bukan hal baru. Ya. Dulu sudah pernah orang ada bilang namanya DST, ya pakai paper dicetak, mau offset, mau sablon, kemudian dipindahin ya. Tapi banyak yang tidak berhasil karena kertasnya itu tidak bisa pindah, harus pakai air dibuangin kertasnya gitu ya, itu makan waktu lama ya. Dan sekarang ini saya kebetulan bukan menemukan sendiri, jadi kebetulan ada industri kertas bilang coba nih saya punya produksi, dicobain. Saya cobain berapa kali bisa. Terakhir pakarnya tinta saya harus gabung karena tintanya ini harus lebih spesifik ya. Saya kasih kertasnya ke beliau bikinin sisi, hasilnya bukan main. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya paparkan pagi ini bisa bermanfaat. Ya, jangan patah semangat. Walaupun kalau ada yang ikut di grup saya tuh ikut itu grup apa itu namanya itu ya, grup hancur-hancuran gitu ya. Grup bully-membuli itu, saya paling admin ini nggak pernah benar katanya, selalu salah ya. Tapi saya nggak apa-apa, saya jalan aja, karena tujuan saya ya biarin yang gede-gede silakan, mau berantem silakan, tapi yang kecil juga kita harus tumbuh kembangkan. Ya, jadi tujuan saya adalah ke sana. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran. Kalau perlu, sebenarnya ada grup yang saya buat itu DTF Indonesia itu sebenarnya saya mau arahkan untuk
printer-printer kecil. Ya, cuma kayaknya responnya kalah sama yang di large format. Yang large format itu agresif sekali pemasarannya ya. Banding harga, banding sana, banding sini. Malah yang merasa yang kecil-kecil ini merasa ditekan. Sebenarnya harusnya tetap bangkit ya. Kita main di kualitas. Kenapa? Karena jujur ngomong secara nyata, printer kecil ini jauh lebih bagus hasilnya daripada large format. Yang saya sudah buktikan itu, dan terutama yang ahli-ahli dengan perkawasan, mesin LH 1800 ini lebih bagus dari large format, lebih detail ya. Apalagi kalau dia pakai resolusi yang 1440 kali 1440, itu dibuat raster pun sangat bagus ya. Kenapa dibuat raster? Kalau tidak dibuat raster, kaos kita seperti kita pakai stiker tebal, apalagi kotak gitu ya. Tapi kalau dibuat raster, kaos kita seperti disablon, seperti menyatu ya. Karena tidak semua tinta nempel di semua kain ya. Jadi tidak panas juga, jadi ada pori-porinya ya. Ada teknik raster itu, misalnya kaosnya hitam, nanti warna-warna yang hitamnya tidak dicetak. Jadi warna hitamnya berdasarkan dari dasarnya. Demikian juga yang merah. Saya sebenarnya sudah panggil pakar raster Mr. Iben, tapi belum kelihatan nih. Entah ada di mana dia. Tapi janjinya sih mau datang ya. Jadi balik tidak, kita tak punya pengetahuan bahwa untuk memproduksi yang bagus itu kita perlu juga teknik-teknik yang lebih mengena gitu ya. Jadi kalau kita jualan raster itu harga jualnya jauh lebih mahal ya. Jadi banyak pemain-pemain digital yang notabene di kelasnya A3 itu poin utamanya, senjatanya adalah di raster dan kualitas ya. Jelas kualitas 1800 itu lebih baik daripada large format, karena large format itu memang ditujukan untuk printer-printer ya, jasa-jasa yang untuk maklon ya, atau jasa-jasa yang untuk promosi yang sekali 2 kali pakai ya. Apalagi sekarang yang mau pilkada. Selamat datang Pak, monggo Pak ya. Jadi mari kita bangun bersama ya, walaupun kita kelompok yang kecil katanya, tapi kita tetap bersemangat ya. Jangan takut karena modal kecil merasa minder, itu jangan ya. Jadi lebih baik kita cari market ya, kalau perlu gabungan rame-rame, kita bikin sesuatu ya, nanti kita bisa kapan-kapan ngumpul lagi, diskusi lagi gitu ya. Dan semoga bermanfaat. Saya rasa pemaparan saya seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau tanya, silakan. Apa sudah cukup jelas? Saya biasanya sih sudah cukup jelas. Mungkin Pak Rudi, yang dari utusan Pak Jul, nah Bapak mungkin. Saya di pos untuk bertanya. Ya Pak, makasih Pak. Silakan Pak, silakan. Ini dari, memang kita mengundang juga dari pendidikan ya, supaya pendidikan itu mulai sekarang diarahkan dia untuk jadi wira swasta, jangan jadi pegawai Pak ya. Silakan Pak. Pegawai pada di sini. Ini apa nih, mau nanya apa mau apa saja nih? Ya, apa kesannya atau apanya? Ya, pertama makasih, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Pendi Siregar Pak. Ya. Kalau kita aktif di Yayasan Galeri Banten, kita punya sekolah SMK Grafika di Tangerang. Kebetulan saya termasuk pendiri yayasannya. Pak, mungkin yang saya tanyakan cuma sedikit Pak ya. Kita sudah bisa bermain di link ini. Kemarin ada kendala sedikit. Mungkin saya tahu sebenarnya, saya mau nanya Pak percaya saya. Sebenarnya Pak untuk pengaturan warna di komputer sama ke mesin kan beda Pak ya. Menggunakan apa sebenarnya itu Pak? Warna yang di komputer itu kan beda Pak. Pas kita turunkan ke print, Hasil cetaknya beda. hasilnya beda warna. Kemarin ada kasus Pak, saya minta warna coklat kok jadi abu ganteng gitu. Waduh, ini gimana ceritanya gitu. Tapi udahlah, saya lebih paham karena saya ngajar banyak duluan, ngajarnya bidang lain. Kebetulan kita di sekolahnya ya, coba kali Pak. Untuk hal itu mungkin Pak saya datang satu nanti Pak. Itu aja. Makasih. Oke, baik, terima kasih.
Ya, jadi masalah ini tentunya yang harus jawab Pak Julius nih, karena masalah pewarnaan beliau adalah pakarnya. Silakan Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Paulus. Perkenalkan, nama saya Julius dari Hobby Free Indonesia. Saya adalah salah satu distributor untuk tinta faktor yang ada di display di sini. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, terima kasih Pak. Jadi, Pak Feni. ya, Oh ya Pak Feni. Jadi untuk teknik cetak di komputer itu memang warna itu sangat penting. Jadi misalnya kita buat desain di software pengolah gambar seperti Photoshop atau Photoshop, itu ada dua pewarnaan, ada RGB dan ada CDK. Nah, untuk nyetak itu harusnya itu kita bikin warnanya itu pakai CDK. Jadi biasanya kita itu dapat desain atau dapat gambar dari orang lain, bikinnya formatnya JPEG. Nah, JPEG itu biasa bawaannya RGB. Kemudian waktu kita lihat di layar, oh warnanya bagus nih, ada seperti dari hijau stabilo, terus ada warna merah muda tapi ya kayak menyala gitu. Wah ini kalau dicetak bagus nih, pas kita cetak, loh kok keluarnya hijau mendung, terus keluar kok pink nggak jelas gitu. Nah, jadi sebenarnya kita harus perhatikan inti pertamanya itu kalau mau mencetak, kita harus bikin warnanya pakai CDK dulu. Nah, terus yang kedua, kadang kita udah bikin pakai CDK, tapi kok dicetak masih nggak sesuai. Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah driver printernya. Terus yang kedua adalah tipe tintanya. Bentar lagi makanan boleh keluarin dulu deh. Nah, jadi ketiganya itu harus kita satukan di dalam satu standarisasi. Itu yang dinamakan ACC profile. Jadi misalnya kita pakai printer Epson L1800, kemudian tintanya faktor, kemudian pakai kertas BTP dari Pak Paulus. Nah, waktu kita mendapatkan satu kombinasi ini, kita harus bikin satu ACC profile. Nah, untuk bikin ACC profile ini memang kami sudah pelajarinya masih baru sih, saya dibilang masih pemula. Saya baru belajar bikin ACC profile ini baru 3 tahun. Dan untuk terakhir sih warnanya sudah cukup mendekati layar. Biarpun belum sempurna 100%, tapi minimal teman-teman pengguna tinta faktor dan nanti kertas dari Pak Paulus itu bisa mendapatkan warna yang saya bilang 90% mendekati layar. Dan yang keempat itu kadang kondisi printhead. Misalnya kita udah bikin ACC profile-nya dengan 3 kombinasi tersebut, tapi umur printhead itu juga bisa membuat warna jadi agak berbeda. Jadi memang ACC profile itu perlu maintenance juga. Misalnya kita bikin untuk printhead masih baru, warna sesuai, tapi untuk printhead yang sudah mulai berumur, kadang beberapa warna sudah mulai melemah. Nah, biasanya itu kita ada 2 pilihan. Kita bikin ulang ACC profile-nya kalau kita punya alatnya. Tapi kalau kita nggak punya alatnya, kita bisa jasa ke orang untuk bikin ACC profile. Atau yang ketiga, sebenarnya di software RIP itu ada settingan persentase tinta dan kurva. Jadi misalnya printhead magenta kita sudah mulai melemah nih. Waktu kita print warna merah misalnya, kok jadi agak orange gitu warnanya ya, kurang merah gitu. Nah, tindakan paling cepat adalah kita mengaitkan sedikit persentase tinta magenta di software RIP-nya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan warna yang kita mau untuk penanganan awalnya. Tapi kalau kita udah main dengan campuran ribuan warna, sebaiknya diulang ACC profile-nya ada lebih bagus. Nah, kira-kira penjelasan singkat dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Mungkin ada yang lain mau bertanya lagi? Monggo, ya Pak Rudi. Dengan mesin itu Pak, dengan pakai L1800 ya, Ya. 1 bulan penggunaan normal bisa berapa lembar kita cetak Pak? Itu kalau kita lihat dengan Aproid, kalau filenya ringan, 1 jam bisa dapat 5 lembar A3 Pak. Filenya sedang ya.
Tapi kalau filenya full bloom mungkin bisa 20 menit satu A3. Kalau masalah berapa 1 bulan ya kira-kira kalau 1 jam kita anggap 3 aja. Jadi kalau kita kerja 10 jam 30 lembar Pak, tinggal kali 25 750 lembar masih oke Pak. 750 lembar A3 itu masih oke. Tinggal bagaimana nasib printnya itu kembali lagi kepada doanya doa dan perawatan ya. Tapi saya yakin kalau pakai tinta faktor ini bukan promosi, karena saya memang dari dulu main DTF itu selalu menggunakan tinta yang tidak murah. Ya memang faktor ini tidak murah dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau untuk kenyamanan kerja, saya merasakan dengan faktor ini kita sangat nyaman untuk bekerja ya. Terutama putihnya, karena putih itu adalah tinta yang mengandung latex. Latex itu kalau nggak dipakai dia pasti mengendap. Makanya tadi saya bilang waktu awal-awal kita harus kocok sebelum kita mulai bekerja. Ya itu ada standar rutin supaya jangan sampai latex itu ada di bawah kita kerja. Yang tercetak itu cuma cairan-cairan mediatornya, minyak terutama ya. Jadi itu yang mungkin Pak Rudi bisa pahami ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya. Selamat siang, saya tadi direkam yang mau saya tanyakan, kalau tinta kan kita pakai merek Pator ya. Kalau tepung ada mereknya enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah hasil cetak setelah ditepung, itu berapa lama kadaluarsa ditempelin ke kaosnya? Itu dia. Oke, baiklah. Ya. Tepung itu memang banyak macamnya Pak ya. Yang paling murah kalau Bapak dengar yang tepung paling murah 120.000, 130.000. Itu jenisnya bukan TPU. Kita sebutnya TPU ya. TPU itu adalah piu apa sih kalau dibilang apa ya, poliuretan ya. Jadi dia punya kelenturannya lebih bagus dibandingin tepung yang murah. Tepung yang murah tuh kalau nggak salah namanya apa saya lupa, bukan TPU, PS ya. Ya itu ya, saya lupa, saya nggak terlalu detail karena saya nggak pernah pakai yang murah Pak. Percuma, nggak lama cetakan retak-retak, dikomplain orang ya. Walaupun kita jual murah, udah jual murah dikomplain jadi rugi. Makanya saya kalau tepung saya pakai yang medium lah. Kita nggak pakai yang mahal. Ada yang mahal sekali Pak untuk yang benar-benar premium. Itu harganya masih sekitar 300 ribuan. Itu ada namanya apa ya, saya lupa Pak, TPU apa ya, yang paling mahal itu. Dari Swedia ya? Yang dari Swedia ya, yang biasanya menjualan si Iben di mana benar. Oh ada itu, waduh diem aja nih, selamat ulang tahun dulu nih sama. Ya jadi ada beberapa kategori. Yang paling murah itu adalah jangan dipaksa deh, capek kita kerja ya, jangan murah terus tiba-tiba dikomplain orang pecah-pecah gitu kan. Ya paling nggak yang sedangnya lah 150 ke atas lah ya, itu jadi kita kerjanya nyaman. Yang kedua, kalau sudah dipanasin hasil cetak itu sampai sekian lama. Saya 3 tahun yang lalu saya cetak, sampai sekarang saya mencetak masih bisa di-flash ya. Catatannya disimpan di dalam wadah yang tertutup, yang rapat ya, jadi dioksidasinya seminim mungkin ya. Jadi ya, kalau kita misalnya mau jadi nyetak, mau dijual kembali, itu nggak masalah, cetak aja 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun pun nggak masalah, di press masih bisa kembali. Oke, ada lagi mungkin? Ya. Tepung 1 kilo bisa berapa lembar A3? Nah, ini dia pertanyaan bagus sih Pak Rudi. Ini menyangkut HPP ya. Sebenarnya saya sudah upload di Facebook saya mengenai HPP. Itu kalau nggak salah ukuran A3 itu menggunakan tepung 2 gram dengan file yang standar ya, bukan file low sekali. File standar tepungnya 2 gram, tintanya 1 gram. Makanya kalau angka A3 itu HPP-nya cuma Rp3.000.
Ya, jadi cukup murah. Kenapa orang-orang yang large format itu banding-bandingkan? Karena memang modalnya murah. Yang pertama itu yang mereka untungnya besar. Sekarang saking banyaknya persaingan, untung yang dituruninnya. Sebenarnya HPP-nya nggak berubah banyak. Memang ada turun, tapi tidak signifikan ya. Ternyata ada sangat mudah sama Pak Julius ya. Jadi itulah kita gunanya bertemu, gunanya berteman. Salah satu adalah kita bisa mendapatkan solusi yang kita tidak ngerti ya. Benar, simple aja ya. Berapa sih Pak harganya? 600.000. 600.000 oke lah gitu kan. Ya. Jadi kalau nggak ada ya saya. Oh iya. Ini dari kemarin ada mahasiswa. Ya. Kalau dia memang memilih PS pakai gosokan bisa nggak Pak? Oh iya. Tadi saya lupa. Sebenarnya salah satu alternatif mesin press itu adalah dengan setrikaan. Ya itu saya bawa tuh. Cuma tadi saya lupa bilangin. Mungkin nanti kita demoin dengan setrikaannya Pak ya supaya lebih bermanfaat. Jadi investnya kalau memang benar-benar dananya mepet banget, di samping pakai topet, misalnya pakai topet udah mental udah kena BI, ya udahlah boleh buat kita cari lebih murah lagi. Bisa pakai hotgun dan pressnya bisa pakai setrikaan. Ya, pinjam punya ibu di rumah, paling jangan lupa balikin gitu kan. Ya nanti kita akan demonya sambil setelah makan siang, mungkin kita akan demonya dengan setrikaan. Ada yang lain lagi? Ya. Kalau masalah berminyak itu gimana? Berminyak itu biasanya ada di pet film. Kebetulan kalau di paper ini dia tidak berminyak. Ya, karena dia diresap, habis itu diuapin keluar semua minyaknya. Kalau di pet film begitu dipanasin, minyaknya masih ada yang tersisa karena pematangan tepungnya nggak sempurna, jadi minyaknya itu tersisa di pet. Ya, kemudian juga putihnya itu memang ada minyaknya, sehingga kalau petnya itu kena lembab, minyaknya itu yang nggak keluar. Ya, itu salah satu keunggulan dari paper ini adalah minyaknya tidak terlalu banyak keluar. Ya, oke. Ada lagi? Cukup dari saya. Kita lanjutkan dengan ke masalah pewarnaan tadi akan dilanjut lebih detail. Dan kenapa saya mengajukan pakai tinta water? Ini jawabannya. Silakan Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Paulus. Tadi saya sudah perkenalkan diri ya. Nah sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang tinta water. Jadi kami menjual tinta water itu ada dua varian. Ada yang varian untuk desktop dan ada varian untuk plasma. Nah untuk desktop itu kami bikin sesuai dengan printhead desktop supaya printnya lebih lancar. Jadi tujuan utama atau fokus utama kami adalah supaya hasil cetak atau proses cetaknya itu berjalan lebih lancar di printer desktop. Jadi kami nggak kerja harus tinta yang sampai pekat banget atau yang warnanya pekat banget juga di sisi tintanya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah buatkan satu formula tinta yang ramah ke printhead, nah nanti untuk sisi pewarnaan tinggal kita cocokkan di ICC profile. Nah itu sudah kami praktekkan selama 3 tahun ini di DTF. Dan data dengan ICC profile yang tepat, maka warna tetap bisa pekat, bisa ngejreng, walaupun tintanya kelihatannya agak encer gitu. Nah, tinta encer itu bukan berarti tintanya banyak air, tapi memang viskositasnya kita sesuaikan supaya di printer itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak banyak ini. Nah, terus yang kedua, kalau tintanya kita sudah oke, tapi kita harus perhatikan juga untuk perawatan printernya. Jadi untuk tinta DTF ini kan tinta yang kalau sudah di kaos itu harus tahan cuci. Jadi kan berarti dia mengandung ada seperti latex seperti Pak Paulus bilang. Nah kalau kita biarkan terlalu lama di printer tanpa bergerak dan dengan kondisi suhu ruangan yang sangat tinggi, misalnya di atas 30 derajat Celcius, itu pelan-pelan tintanya akan mulai menguap karena terlalu panas.
menguap dan lama-lama bisa mental. Jadi sebaiknya printer ini kalau sudah diisi dengan tinta TTF atau TTP ini sebaiknya tiap hari ada pemakaian dan ditaruhnya di ruangan yang cukup sejuk lah. Nggak wajib AC, tapi yang penting sejuk. Jangan sampai suhu ruangannya selalu di atas 30 derajat Celcius. Nah itu agak bahaya. Terus mungkin nanti untuk tips-tips memprintnya itu kita akan langsung sambil praktek. Jadi tadi saya ada bawa sampel, nanti saya print pakai Epson R1800 juga. Jadi seperti tadi Pak Paulus bilang, dengan printer yang desktop ini, detailnya itu bisa lebih halus. Jadi ini juga saya sengaja saya print dengan desain yang memang banyak kecacatnya lah. Jadi desainnya remove black. Jadi semua area hitam itu sudah dicabut, digantikan dengan warna kaos. Otomatis banyak detail-detail kecil yang akan ada Strikernya colok. Kertas ini. Pasang. Dan Kamu colok. kalau printernya kurang detail, kadang warna putih itu masih keluar di pinggirnya. Tapi dengan printer desktop ini, kita lebih enak untuk ngatur tinta putih yang keluar di pinggir itu. Jadi kalau di last format itu biasanya kita harus bikin spot color, terus dikontrek pinggirannya. Tapi karena saya belum ahli di last format, biasa sekali kontrek, saya kontrek langsung semua bagiannya. Nah, dengan software Acrolit untuk desktop ini, itu di dalam software sudah ada perintah kontrek, tapi kontrek itu bisa 4 sisi. Jadi misalnya cuma sisi kanan saja yang nomor putihnya. Nah, itu kita bisa kontrek cuma sisi kanan saja. Mati lagi, Man. Itu tidak akan ada Mati lagi. Detail Bilang mati. Tadi dicolokin serikan, cabut lagi. Desain kita, begitu. Mati, Mas. Ya, nah jadi kira-kira begitu untuk penjelasan saya tentang keunggulan tinta Bilangin. atau detail yang desktop Ya udah. dan cara kita print di desktop supaya bisa mendapatkan detail yang sangat halus dan sangat halus. Oke, kira-kira dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tunggu sebentar, Pak. Listriknya jatuh. Tes. Ya. Mungkin ada pertanyaan mengenai proses cetak di desktop atau mengenai tinta. Ya, silakan. Nah, kalau di internet kita yang dari tanpa juga ada khusus gitu ya. Itu istrikannya nggak bisa colokin Untuk sama. metode DTP ini Dari tempat lain, Man. kita tetap pakai tinta faktor DTF yang sudah beredar. Cuma bedanya seperti tadi saya bilang, untuk profil warna itu untuk di film dengan di kertas itu pasti warna dihasilkan akan berbeda. Ya, jadi karena kertas ini penyerapannya lebih banyak. Sini aja, Man. Jadi otomatis saya harus keluarkan ICC Itu di bawah. baru supaya warnanya bisa sesuai dengan layar. Jadi perbedaannya di sini. Ya, buka. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ini tinta, saya kebetulan juga pakai tinta Paro cuma yang universal ya Pak. Apa namanya? Kalau untuk printer yang akan digunakan untuk DTP ini, itu kan tadi Pak Juli sudah ada menyampaikan bahwa ini juga bisa dipakai untuk cetak stiker. Karena kebetulan saya juga di percetakan bisa bikin stiker juga gitu. Terus kalau memang bisa, apakah dengan bahan stiker untuk yang inkjet itu bisa, atau apakah bisa juga untuk kayak cetak buat hari-hari gitu Pak, buat anak-anak sekolah misalnya cetak kertas biasa, dan kayak Itu tinggal ditepungin, Bang. gitu, Nanti ditepungin. Nanti aja. Apakah itu bisa digunakan untuk Yang itu tinggal jadi ditepungin. kita cuma pakai satu printer bisa untuk yang lain juga gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Itu belum tepungin. Nah, jadi Ntar tungguin. tinta faktor ini enaknya yang DTF dan yang universal seperti yang Bapak pakai itu bisa cetak di semua media yang sudah ada coating inkjetnya.
Jadi misalnya stiker inkjet, stiker HVS inkjet itu bisa, terus stiker foto inkjet itu bisa. Kemudian ada satu stiker yang bukan inkjet, tapi namanya stiker montas atau stiker promo yang untuk laserjet. Nah itu sebenarnya stiker promo yang sudah di coating, tapi coatingnya untuk laserjet. Dan ternyata waktu kami coba itu bisa dicetak dengan tinta faktor ini. Nah itu ada 3. Setelah itu stiker vinyl inkjet itu juga bisa. Jadi stiker vinyl ada beberapa jenis. Ada yang stiker vinyl buat eco-solvent, ada yang buat laser, ada yang buat inkjet. Karena stiker vinyl kan udah mirip plastik bahan bakunya, jadi harus kasih coating yang tepat. Nah kalau stiker vinyl inkjet itu bisa dicetak dengan stiker tinta faktor ini. Kemudian stiker vinyl ada 2, ada yang warnanya putih, ada yang stiker vinylnya transparan. Nah kita pengen, saya pengen kayak printer UV nih, stiker vinyl ada tinta putihnya. Nah itu bisa juga. Sudah kami praktekkan pakai stiker vinyl inkjet yang transparan. Itu bisa kita cetak tinta putih dulu, baru tinta warna di atasnya. Tapi dengan settingan yang pas, kita nggak bisa sembarangan setting misalnya 100% putih gitu, itu pasti double. Tapi dengan settingan yang pas yang sudah kami anjurkan, nanti bisa stiker vinylnya itu nanti seperti cetakan UV, ada tinta putih, ada tinta warna. Jadi itu bisa menambah kreativitas kita untuk misalnya bikin stiker-stiker anak sekolah gitu misalnya. Terus yang terakhir ID card. Nah ID card juga ada beberapa jenis, ada yang laser juga, terus ada yang buat saldo manual, ada yang buat offset, ada yang buat inkjet. Nah kalau bahan ID card yang buat inkjet itu bisa juga cetak pakai tinta faktor ini. Dan yang enaknya itu semuanya sudah kami buatkan presisi profile tersendiri masing-masing. Jadi untuk video sudah kami buatkan, untuk stiker kontak sudah kami buatkan, dan untuk bahan ID card inkjet juga sudah kami buatkan sisi profilnya masing-masing. Masing-masing sudah ada. Jadi kita nggak bisa pakai satu sisi profile untuk semuanya, itu nggak bisa. Karena beda media, beda apa. Nah kira-kira begitu. Terima kasih. Ya. Tapi itu kan banyak settingan tuh yang berbeda-beda ya, dengan tujuan mau cetakannya kan. Berarti perlu dilatih dong Pak, bikin workshop. Nah, jadi terima kasih Pak Dari. Jadi memang bikin workshop itu memang penting sebenarnya. Workshop offline seperti ini sangat penting. Cuma memang waktu pandemi selama 3 tahun itu kita cukup lama terhenti juga untuk bikin workshop. Jadi sebenarnya sebelum 2019 itu kami rajin bikin workshop tapi di tempat kami sendiri. Nah, jadi tiap Sabtu itu kami ada namanya open house. Tapi kalau lokasinya tidak memungkinkan ya memang enaknya di daerah Grogol sini di tengah-tengah. Jadi semuanya bisa lebih enak berkumpulnya karena tempat kami juga nggak sebesar ini. Terus yang kedua, saya setuju dengan Pak Mulyadi tadi yang untuk workshop. Dan yang kedua itu karena kami ini spesialis training online. Jadi sebenarnya kami sudah membuatkan video YouTube juga untuk cetak-cetak begitu. Dan di setiap ICC profile itu kami ada sertakan tutorial settingnya juga. Nah jadi cukup lengkap juga. Dan kalau yang tidak lengkap mungkin bisa juga lebih langsung dari saya juga. Terima kasih Pak. Berarti Pak, mengenai profile, jadi profile nanti bisa dikasih dari Pak Jody? Bisa. Kalau kita punya faktornya, karena kita dapat profile-nya. Ya, betul Pak. Mungkin itu pakai apa? Email Pak. Email. Email. Oke. Dia nggak serius lah. Kemarin kalau Pak Ida saya kirim pakai apa? Email. Oh itu Gojek. Gojek. Iya. Dekat sih. Om Julius mau nambahin juga nih, DAG juga ngeluarin untuk coating pigment. Jadi untuk tinta faktor itu dapat bilang nih,
Di depan rumah. Oh enggak, nanti tergila saya. Sesi lagi. Harus makasih ya. Jadi kertas-kertas yang notabene buat ekosolvent dengan coatingan kita tuh bisa jadi pigment dengan tinta faktor gitu. Jadi nanti teman-teman bisa eksperimen juga. Mau informasi itu, jadi kita ada coatingan khusus untuk tinta pigment faktor buat segala macam media, misal stiker dan lain-lain gitu. Itu bisa digunakan gitu. Dalam waktu dekat akan rilis. Oke, mantap Pak Iben. Jadi solusi dari Pak Iben ini sangat bagus untuk bahan-bahan yang biasa buat crossover itu kan lebih murah biasa bahannya. Kalau RT, jadi dihitung itu kos bahan baku lebih murah. Jadi dengan coating dari Pak Iben ini bisa menekan cost kita juga nantinya, kira-kira begitu. Ya, betul. Nanti kita akan kolaborasi untuk bikin ICC Token lagi. Ya. Nah, untuk pengiriman file ICC Token tadi, nanti kan dia berupa file. Dan karena printer yang kita pakai ini kan 1800 ini sangat umum. Jadi biasanya kami bikin pakai printer 1800 kami dan kami email ke teman-teman yang pakai Elevator, itu kurang lebih mirip warnanya. Kecuali seperti tadi yang saya bilang, kalau hemnya sudah mulai melemah di beberapa warna, nah kita bisa mainkan di persentase tinta warnanya supaya lebih mendekati layar lagi. Ya, terima kasih Pak. Bikin itu sama akrolimnya juga berarti. Nah ini dilema sih Pak. Saya waktu 1 tahun yang lalu, saya ngajukan diri jadi distributor akrolim ke Amerika. Disetujui Pak. Disetujui. Maksud enggak ya? Jadi maksud mereka disetujui. Terus jadi Indonesia masuk ke dalam list distributor akrolim. Belum masuk. Tapi gara-gara Oliver, tapi ya mungkin pasar Indonesia ini masih belum siap untuk menyerap harga tidak original, harga software original. Jadi memang kurang laku di Indonesia, jadi sekarang udah dihapus. Udah dihapus, tapi sekarang kami lagi kerjasama dengan Mentok. Software Mentok yang sudah dipakai di mana mesin transformer. Sekarang kami kerjasama dengan Mentok untuk membuat software untuk printer kecil seperti 1800 atau L805. Enaknya software Mentok ini programmernya itu bisa diajak ngobrol sama kita. Kalau akrolim itu yang bikin orang Korea, yang distribukan orang Amerika. Jadi karena kita komunikasi dengan pembuat software itu agak susah. Nah, Mentok itu enaknya mereka mau komunikasi langsung dengan saya untuk di programmernya. Jadi nanti kita kembangkannya lebih enak untuk soal Mentoknya. Original, bukan bajakan. Terima kasih Kak. Langsung harga dong. Mentok itu sekarang dijual retail 3 juta. Bukan 600.000 tadi. 600.000 itu software Mentok. Kalau 600.000 itu fungsinya seperti print manager. Ya, print manager itu seperti apa Om Spooling ya, tahan-tahan. Ya, spooling ya. Jadi printer transformer juga kalau kita beli pasti dapat 2 software. Satu software print manager dan sebagai drivernya, satu sebagai software print. Minum saya mana? Kalau akrolim terus ini sebagai software print, tapi dia juga bisa langsung menghubungkan printer. Nah, software faktor ini sebagai makanya nggak boleh satu titik. Jadi ada fungsi-fungsi tambahan seperti aslinya printer yang cuma bisa lembaran, dengan software faktor ini bisa print continue terus tanpa berhenti. Makanannya ada Jadi banyak. bahkan kita tinggal pasang Makanannya keluarin aja habis ini. rollernya aja. Kira-kira gitu. Udah sini. Oh. Kasih Pak. Ini saya. Siapa Pak? Hanya sebenarnya itu maksimal buat cetak DTP itu sampai berapa kali cetak? Kalau misalnya 3 kali, nanti bisa cetak yang kedua itu apakah ada bekas tinta yang tadi yang sisa pertama yang habis di kaos ini? Jadi bekas apa ada bekas tinta ya? Nah itu yang kalau misalnya bisa 3, apakah perbedaan antara cetak 1, 2, 3 apa perbedaan atau sama aja kualitas?
Oh ya, oke, terima kasih Pak. Sebetulnya sih fungsi ini saya temukan tidak sengaja sih sebenarnya. Bonus itu. Bonus ya. Tapi sebenarnya ini jadi salah satu pembuka pasar sebenarnya. Jadi misalnya kita dapat kertas BPD, pemasaran awalnya kan harganya lebih murah kan, tapi lebih murahnya paling 20%, 30%. Karena kita nggak berani ambil resiko, karena kan langsung transfer ke kaos, agak susah melihatnya gitu kan. Langsung transfer ke kaos, wah lebih murah 20%, tapi resiko saya tinggi gitu. Nah itu sebenarnya salah satu penggunaannya, tapi kita masih agak ragu. Nah kemarin saya mikir, ini kan kertas ya, waktu dicabut kok kayaknya masih ada coatingnya gitu. Saya coba pergi lagi, data bisa di press juga hasilnya tetap bagus. Saya kemarin coba sampai 4 kali. Jadi cetakan pertama normal, campurannya normal. Cetakan kedua campurannya juga masih normal. Maksudnya campurannya itu waktu selesai tinta warna, terus kita timpa tinta putih. Kalau coatingnya sudah hilang itu pasti global. Seperti film kalau kita udah cabut, tapi yang kedua karena coatingnya kecabut semuanya, dia global. Nah ini kertas ini saya curiga coatingnya itu melesat sampai ke belakang. Jadi kalau kita cabut kan ya masih kertas gitu kan. Saya pilih lagi, kok bagus gitu. Saya pilih ketiga, nah yang ketiga kali ini mulai sedikit global. Jadi coatingannya sudah mulai hilang. Tapi waktu saya press, saya cabut, masih oke warnanya. Terus saya coba lagi yang keempat. Keempat kebetulan saya coba pakai desain yang lain. Yang keempat saya coba desain modelnya seperti raster itu. Saya mau coba keempat ini waktu di raster itu cabutnya masih bisa nggak gitu. Dan tetap masih bisa. Tapi raster dengan dot yang tidak berhasil. Misalnya 35 kali lah, gitu lah, jangan sampai harus banget gitu. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian pertanyaan Bapak itu bekas tinta sebelumnya. Nah kalau bekas tinta sebelumnya kecabut semua, nah itu print berikutnya itu tidak ada bekas tinta sebelumnya. Tapi kalau kita di crease-nya kebanyakan, kalau kita di crease atau kontrasnya kebanyakan, pasti ada sisa tinta warna di pinggir gambar. Nah, tinta warna ini kan tidak kecabut karena nggak nempel ke tepung, karena kan dia keringnya lebih cepat. Waktu kita print lagi di atasnya, dia kan ikut nyampur dengan tinta yang baru, karena masa dia nyampur lagi. Nah, itu bisa ada sedikit berbekas. Jadi contohnya yang saya pegang ini kan dari baru, belum pernah dicetak. Nah, saya ada satu lagi yang udah dicetak. Nah ini saya memang sengaja bawa karena sudah pasti akan ada pertanyaan dari Bapak. Nah ini yang hitam, ini bekas kontrak atau di crease white. Akibatnya tinta warna kan pasti lebih keluar. Apalagi printer last program itu biasa di crease-nya cukup banyak. Kan kalau kertas itu kan lebih menyehatkan tinta di dalam kertasnya. Ya. Jadi kalau misalnya di press itu di kreatif itu biasanya ada bekas-bekas itu. Kalau misalnya nanti di press di print yang kedua, kayaknya nyampur tinta yang awal sama yang ini kan kalau menurut saya yang tadi menyerap itu berapa menyerap. Oh ya. Nah, yang saya praktekkan itu kalau yang ikut tercabut itu dia tidak nyambur lagi. Memang kereta ada semu-semu sedikit, tapi tidak nyambur lagi. Tapi kalau yang bekas di crease ini dia ada tercabut. Yang hitam ini ada tercabut karena ada pinggirannya, ada tinta putihnya. Nah ini bisa nyampur kembali dengan tinta warnanya. Nanti kalau kita cabut ada bekas tinta sebelumnya. Nanti kita coba, nanti kita press aja. Jadi rekomendasi sih tas GTP ini bisa dicetak 3 kali gitu ya rekomendasinya. 3 kali. Bisa lebih kalau misalnya kita sudah rencanakan dulu. Misalnya kita rencanakan, oh kertas ini saya mau pakai 5 kali misalnya. Nah kita rencanakan yang paling simpel itu kalau kita lagi dapat orderan cuma warna putih. Kalau cuma ada orderan cuma warna putih kan nggak ada warna sebelumnya. Putih cabut, beres, pakai lagi. Putih cabut, beres, pakai lagi. Nah itu
jadi gratis Pak kertasnya. Jadi menurut saya ini deal breaker banget. Pertama ada cost, berikutnya ada gratis kertasnya. Tapi dengan desain yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekarang dulu. Oke, saya kembalikan ke Pak Paulus. Baiklah, terima kasih Pak Julius. Cukup paham kan? Nggak ada yang tanya lagi? Kita break dulu makan siang, habis itu akan dilanjut dengan Bang Iben yang akan jelasin masalah raster ya. Raster ini akan sangat berguna untuk pemain-pemain A3 karena nilai tambahnya akan jauh lebih besar. Ya, baiklah kita break dulu saat ini. Silakan makan siang apa adanya ya, sederhana mungkin ya. Mohon maaf ya beginilah. Yang penting kita bisa berkumpul, kita bisa berbagi, bisa menjadi berkat bagi semua. Ya silakan. Ya, diambil apa diambil? Oven pemanggangan. Jadi dia kayak bikin roti ya, habis dikasih tepung di oven. Dari depan juga boleh. Dari depan kamu dorong ke belakang. Ya dorong lagi, masukin gitu, dorong ke belakang. Enggak, balik, dorong ke belakang. Lacinya dorong. Ya, nah nanti indikatornya kalau manual gini nanti dia akan berasap. Oh berasap. Ya, berasap kira-kira ditunggu sebentar berapa detik itu sudah matang. Tuh itu mulai asap ya. Kalau asalnya sudah mulai banyak sudah boleh ditarik. Nah sudah. Efeknya kurang sama lebih tuh. Kalau kurang dia hasilnya nanti kurang bagus. Ya. Kaos panas. Berarti rata-rata berapa detik gitu kita? Wah kepanasan itu kelamaan dong. Waduh, kosong. Aman kalau gitu. Diturunin aja. Panas banget berarti. Iya tadi nggak dipakai sebenarnya. Tadi nggak ada apa ya? Ya itu tadi kalau sudah dipanasin itu tepungnya jadi seperti kristal gitu bisa dilihat. Kristal. Ya itu yang sudah matang itu udah kristal. Lama harusnya juga. Ya udah sekarang itu Ros coba kamu gunting, kamu coba listrikan, digunting satu. Ini kamu temu benar-benar bisa low invest ya. Serikan ini saya beli 250.000-an film. Jadi sudah bisa buat nyari duit. Serikan meminjem ya Pak? Enggak Pak, saya punya banyak. Serikan posisinya di tengah-tengah. Kalau ada wall, di wall itu ya. Gitu. Jangan terlalu panas di tengah-tengah. Wool. Terus. Takut. Tunggu mati dulu harusnya. Ya agak ditekan sedikit supaya dia nempel sama dia. Kalau pakai hand press harusnya ada tekanan kan. Panas kan? Ya udah gosok berapa kali lah. Coba dibiarkan dingin sebentar. Cara mencabutnya supaya aman, kita buka dulu sedikit. Kalau sudah mulai terlepas, langsung dicabut. Kalau belum terlepas, digosok lagi. Ada jampe-jampe juga? Iya, mesti dijampe. Kalau belum, cari yang sisi lain yang udah. Baik. Iya nih. Kurang berarti kurang panas. Ya jadi supaya aman, supaya nggak gagal kalau masih belum diintip belum lepas diulang. Atau belum dingin, nggak boleh didinginin dulu. Wah, boleh.
ujungnya aja, ujungnya dulu. Nanti kita praktek ya. Coba dikipas-kipas sudah dingin. Ya, LDTP ini memang cabutnya sebaiknya tunggu dingin dulu ya. Dia kalau panas masih belum nempel. Apalagi pakai setrikaan, kalau pakai mesin hot press sih cepat karena ada tekanannya. Kipas-kipas gini nih. Balik aja. Biasanya sih teknik saya taruh di ini. Dingin. Ah, ini Pak Arya nih. Ya, itu gunanya kita berkumpul ya. Jadi ada solusi gitu. Baru bisa. Diinjek kan? Ben, diinjek dong Ben. Oh iya. Gak tahu kasih air ternyata. Boleh coba mungkin udah dingin gitu. Ya. Cari sudut lain. Biasanya kalau pakai mesin press tuh gampang banget nyebutnya ya Pak Yudus ya. Oh iya Pak. Oh. Kalau ngerjain 2 orang ini 3.000 nggak cukup nih Pak. Positif ya. Tuh ya, itu udah dilepas nanti tinggal di press ulang aja, ulang dibalik. Di press lagi, di setrika lagi ya. Ya jadi intinya pakai serikaan pun bisa ya. Tapi kalau ada dana ya beli mesin press itu jauh lebih menghemat. Ya mati lagi. Halo. Lebih menghemat waktu. Udah mati kali listriknya. Nah ya, jadi Coba dipegang tasnya. coba boleh keliling-keliling kasih lihat. Ini mati man, coba listriknya mati lagi man. Listrik depan mati lagi kali. Ya, kasih lihat keliling kalau mau lihat. Ini hasil setrikaan, hasil DTP. Buat 3 kali print kertasnya jangan digunting. Oh iya. Ini saya nggak dikontrak ya, kemudian ngeprintnya asal aja. Harusnya di putihnya dikurangin. Ini asal aja sih, asal. Contoh ya. Namanya dadakan, idenya keluar langsung kumpulin aja dadakan. Udah tes ya. Ya jadi intinya kita dengan investasi murah bisa gitu ya. Tinggal akal-akalan kita lah. Kalau dihitung kos berapa Pak Paulus? Misalnya dari kertas, misalnya powder sama tinta, total berapa? Total A3 3.000. Total A3 3.000? 3.000. Wow. Nah, apalagi kalau Pak Yudus bilang kertasnya bisa 4 kali, saya nggak bisa hitung deh. Tapi jangan Pak, nanti saya jualan kertasnya nggak laku. Nah ini ada file satu nih dari Bang Iben nih, file raster, coba kita coba. Mana si Herman man? Di ketepung dulu terus kayak mau potong, jadi di situnya nggak terlalu ini. Harus pakai Pakai press ya? Cuman dicoba aja. Coba aja lah, Bapak gagal ya. Intinya pokoknya udah bisa, udah ada kok hasilnya. Nanti habis press itu habis tepungin gunting aja man supaya pas di laci. Nah ini salah satu ini juga nih Om Paulus raster bro. Nah ini yang dipakai ini harga kaosnya 2 juta nih kalau yang mau beli raster ya. Ini mah orangnya kayaknya. Orangnya nggak boleh Pak, mahal banget. Ada nilai. Mungkin Om Julius ini mewakili DTG ya? Ini DTG Ini masih DTG ya? Ini antara DTG ya sama apa namanya? DTF. Raster. Ya itu hasilnya raster, kita print pakai mesin L1800. Cuman mungkin nge-pressnya saya nggak tahu nih bisa nggak pakai setrika, nanti agak lama aja mungkin. Digunting dulu baru sebenarnya dibakar. Digunting supaya pas di laci.
Jadi Pak Rudi, saya nggak salah Pak ya, 3 juta atau 2 juta juga bisa punya distro Pak. 3 juta dapat Pak. 3 juta dapat ya. Jadi sekarang dikonversikan ke 1 meter larinya jadi berapa duit itu? Nah, Nanti dong. Oh nanti. Habis pertanyaan. jangan terlalu lama panjang dulu, jadi angkat. 1, 2, 3. Biasa 10 detik atau 15 detik maksimum. Ini ovennya Madin apa nih Pak? Hah? Ovennya Madin apa nih? Oh ini made in Grogol Pak. 15 detik tuh. Tuh ya udah berasa, udah jangan terlalu lama nanti hangus. Nah coba Man, kamu yang setrika Man agak ditekan. Cari kaos aja, udah bagus nggak kaos? Ketika apa press? Hah? Presnya nggak hidup lama lagi ntar. Hidup? Oh kalau itu pakai pres deh. Nah itu tuh ya. Ya, nah itu mesin presnya itu coba. Suhunya berapa? 120 cukup, 130. Cukup kalau 150. Ya itu coba kita pakai mesin press, kebetulan pakai raster. Itu kan kotak jangan dibandingin sama mesin terus Enggak. mau pesek terus. Kayaknya di sini namanya punyanya Grogol Jaya. Dulu kan Oh punya Grogol Jaya, bukan yang sana satu lagi. kan tuh pindah ke sini. Oh pindah sih. Yang dulu open store, dulu kan open space. Ya udah deketinnya Grogol Jaya, jadi kerjasama sama printing. Dulu saya diajak sama bapaknya si David. Oh. Kalau perlu promoin Grogol Jaya dulu. Lagi Punya mesin apa, punya apa, undang di sini. Gitu. Undang mahasiswa dulu. di kafe itu sakti apa tuh? Iya mahasiswa banget. Tadi nggak kuat soalnya digabung di sini. Nggak siap. Habis saya minta masuk loading kemarin nggak boleh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibens. Nama panjang saya Benny Mulya. Nah, saya di sini lebih ke ini sih, kita mau ngebahas tentang mindset sih. Jadi ya mindset dan sebagian juga nanti kita praktekkan untuk raster untuk DTF, karena kalau kita lihat apa ya, DTF ini kan lebih bilang orang ke polyflag ya gitu, maksudnya lebih blocking segala macam gitu. Ternyata di DTF ini kita bisa konfigurasi untuk si media tersebut dibuat raster. Efeknya itu akan timbul seperti sablon manual. Ini seperti yang saya pakai ini nih. Jadi dia gradasinya sangat halus dan hand feels-nya juga dipegang juga enak gitu. Jadi nggak blocking. Saya mau tanya, yang sudah punya printer DTF di sini siapa ya? Baik yang ya kecil atau large format, ada yang punya unit DTF? 1, 2, 3, 4 ya? Yang lainnya? Maklonnya kemana? Enggak, maksudnya berarti 4 ya? Maksudnya yang selebihnya, atau ada yang belum kenal konsep DTF? Maksudnya baru mau terjun gitu, baru mau tahu? Ada? Udah tahu semua, Pak. Udah tahu semuanya ya? Oke, berarti lebih, saya ngomongnya lebih dalam gitu, maksudnya lebih ke teknis gitu. Jadi tadi Pak Paulus sampaikan powder itu saya revisi ada 3 sebetulnya. Ya ada namanya TPU, PS, sama VA. Nah VA ini belum masuk nih, dia durability-nya lebih kuat. TPU-nya juga untuk kaos-kaos yang combat atau katun segala macam itu menggunakan TPU, polytrain. Jadi kalau misalnya menggunakan, kalau misalnya sintetis, misalnya apa namanya PE segala macam, itu lebih ke paste gitu. Teksturnya juga berbeda gitu, dan harganya juga berbeda juga. Nah,
saya ngebahas di sini lebih ke apa ya? Si DTF ini memang sangat diminati nih. Maksudnya is game changer for sablon manual to digital. Jadi dengan harga yang sangat-sangat murah, apalagi nggak tahu nih Pak Paulus tujuan untuk paper ini lebih ngebangun UMKM lagi ya. Maksudnya oke lah, kita konversi nih, berpikir secara apa 45.000 atau berapa ya? 35.000 ya? Kalau nggak salah ya. 35.000 berarti semeter itu bisa dapat berapa kertas? Pertanyaan saya. A3. 4 apa 5 lah ya. 4 apa 5 berarti berapa bagi berapa jadi rupiahnya berapa? Sekitar berapa? Bagi 5 berapa? 7.000. Kata Pak Paulus paper ini 3.000 ya Pak Paulus ya? Dengan tinta? Wow, game changer nih. Iya dong. Kita konversinya ke situ dong. Iya, maksudnya dengan 4 atau 5 ya at least dengan printer kalian punya misalnya 1, 2, 3, 4 itu bisa ngejar gitu. Artinya kalau saya lihat dari track di sosial media atau marketplace itu printer desktop itu menjadi idola. Karena apa? Karena kita bisa eksekusi langsung dong. Ketika misalnya kalian taruh nih produk kalian di marketplace, nggak mungkin kan? Maksudnya mesti nanggung maklon segala macam. Artinya dengan investasi yang sangat minim gitu, kalian bisa adjust warna sesuai dengan kalian inginkan menjadi suatu produk gitu, dan tidak perlu lama gitu. Apalagi dibantu dengan kos produksi yang sangat murah. Saya bilang murah banget dengan hasil yang tadi sudah dipraktekkan ya. Itu ya oke lah gitu. Oke, misalnya dengan kos 3.000 dengan tinta powder sudah dihitung apa belum? Tadi saya bertanya, itu sangat-sangat murah. Kalian harus berbahagia dengan kos produksi itu menurut saya. Ya ini juga ngebangkitin apa ya, ritme yang sekarang ini mesin besar, jotos-jotosan harga segala macam. Ya mindsetnya nggak ke situ gitu. Maksudnya ketika kalian punya printer ya kalian bisa apa ya, create your product gitu. Ya dengan saat sekarang ini sebetulnya kalian nggak perlu toko di pinggir jalan yang aslinya kalian punya akses. Ya saya lihat nih yang sekarang ini yang punya handphone pasti ngeliat handphone kan. Pagi-pagi kalian ngeliat berita, siang malam apa yang dilihat pasti kan smartphone kan. Nah konsep kalian adalah ya gimana caranya mempublish produk kalian yang konektivitasnya dengan digital marketing. Ya bikin produk segala macam itu value-nya akan lebih berharga dan kalian bisa jual lebih tinggi untuk suatu produk ya. Katakanlah ada kawan saya di Bekasi namanya, kalau misalnya kalian bisa lihat itu TGV gitu kan. Dia bisa jual kaos itu 150 sampai 160 sudah sama sablon. Sedangkan kos produksi yang kita hitung-hitung antara kaos dengan desain segala macam at least ya 45-50 ribu lah. Bisa jual 150 sampai 160. Marginnya berapa besar tuh? Tapi jangan lupa itu juga mesti dikonversikan dengan budgeting iklan. Nah itu ilmunya yang kalian harus pelajari gitu. Itu sih sebagian besar yang saya mau beritahu gitu. Jadi konsep saat sekarang ini sebetulnya nggak perlu modal yang terlalu besar, banyak faktor yang bisa mendukung. Ya kalau misalnya tidak ada dana yang itu ya bisa juga maklon aja gitu kan. Tapi yang penting adalah daya kreativitas dan kemauan kalian untuk usaha. Yang penting niatnya gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak ada niat, apapun, misalpun kalian punya equipment yang canggih segala macam, itu nggak bakal bisa berjalan. Saya pernah ada punya customer, dia punya uang yang banyak lah gitu. Ya saya bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Tapi daya kreativitas nggak ada, nggak bakal bisa jalan. Intinya dari diri kalian membuat suatu produk, testing market, pasar itu bisa terima, go. Itu yang harus kalian lakukan gitu. Nah, balik lagi dengan terobosan paper ini, cost produksi yang sangat murah, ini sangat membantu kalian untuk produksi. Ya,
Karena si DTF ini memang luar biasa ya, bisa di segala media kalau saya lihat gitu. Kalau dulu saya 2009, dia 2009 lah, 2010 DTG, saya bermain DTG sama Om Julius juga gitu kan. Ya terbatas, memang hanya sebatas kartun yang kita harus coating atau treatment gitu. Jadi medianya kaos dan itu harus masuk ke media printer. Saat sekarang ini sangat mudah, kalian bisa aplikasikan ke sponsbond, bisa, terus ke kanvas, bisa, kartun, bisa, polyester, bisa. Ini sangat-sangat luar biasa. Teknologi ini sangat-sangat luar biasa. Biarlah yang atas berperang gitu. Maksudnya kalian harus berpikir kreatif. Ya, kalau misalnya pelajaran yang saya dapat sih, maksudnya orang menurunkan harga itu suatu ilmu yang sangat rendah lah gitu. Toko sebelah juga akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi ketika kalian punya add value, itu yang membuat suatu produk itu bisa diterima di masyarakat, itu yang luar biasa gitu. Entah produknya apalah yang kalian buat gitu. Entah dari desainnya yang oke dan bisa diterima gitu, diaplikasikan kemana, dan itu bisa diterima dan bisa booming, itu sangat luar biasa. Kalian bisa melakukan itu, pasti itu bisa. Jadi balik lagi ke pembicaraan saya, raster. Di dunia desain itu ada raster dan vektor. Oke? Dari raster itu jadi sekumpulan pixel yang membuat image. Kalau vektor itu garis tegas yang membentuk image gitu. Jadi perbedaan raster dan vektor harus dibedakan. Biasanya vektor itu digunakan dulu pakai print and cut, kalau kalian tahu. Print and cut ya, tahu ya, yang dari tinta ecosolvent, printable, lalu di cutting, terus ditransfer. Permasalahannya, printable itu nggak bisa maksimal untuk dot-dot yang kecil yang saat sekarang ini dilakukan oleh DTF. Nah, si DTF ini bisa untuk raster, juga bisa untuk vektor. Ada dua gitu. Untuk mendukung si raster ini, memang perlu kita uji coba di paper. Yang kita sudah uji coba di PET film, dan dengan ya powder yang kita sudah diuji coba, dan itu bisa hasilnya maksimal gitu. Hasilnya seperti yang saya pakai ini. Jadi kadang-kadang teman-teman saat saya jalan itu, ini sablonannya apa nih? DTF, saya bilang. Loh, kok bisa? Ya bisa, saya bilang. Ya maksudnya, ya kalau misalnya kalian ngulik dan tahu caranya, bisa dapetin hasil maksimal gitu. Tapi memang dalam proses untuk pembuatan raster itu memang ada software pendukung untuk plugin tersebut. Ada di pasaran beberapa lah, ada Simbrit, ada yang lain-lainnya juga gitu. Nah, nanti juga mungkin saya bisa kasih, cuman satu dong itu plugin yang kita buat, ya sekitar 40 atau 45 gitu. Nanti bisa kalian install di Photoshop, bisa dipraktekin gitu. Jadi faktor pendukung untuk raster itu memang beberapa sih, ada powdernya juga, ada PET-nya juga gitu. Ya dari tintanya juga mendukung gitu. Untuk membuat si dot-dot ini menjadi menyatu ke bahan. Kadang-kadang orang bicara ya blocking gitu kan, ya itu kan sesuatu hal yang mudah lah gitu, hal yang mudah. Dulu ya kita bicara tentang DTG segala macam sebelum saya mungkin ada beberapa yang tahu lah teknologi terapan antara manual dan digital, itu namanya DST. Nah, DST itu penggabungan antara manual dan digital, di mana tinta putihnya itu rubber atau plastisol. Rubber atau plastisol tetap sebetulnya paper atau PET film ini adalah barang lama. Ini udah 10 tahun yang lalu sebetulnya. Kalau dulu si PET itu digunakan untuk labeling kaos. Yang di belakang tahu kan? Yang XL, L segala macam. Tapi metode mereka adalah di sablon manual, digesut satu warna, misalnya emas, silver. Nah itu yang nggak bisa digital untuk mencapai itu tuh. Dan juga
untuk transfer itu paper juga udah ada, sablon manual juga. Kertasnya juga sama, itu semacam silikon sheet kayak gitu. Dia release paper lah istilahnya. Digesut manual, lalu tetap harus pakai hot melt atau powder. Di powder, dipanasi suhu tertentu, baru bisa ke transfer. Nah, sebetulnya untuk era saat sekarang ini, coatingannya itu dirubah. Coatingannya itu dirubah menjadi inject paper. Kalau dulu saya coba untuk yang sablon transfer yang PET dan kertas tersebut di print, itu hasilnya blobor, bleber karena coatingannya beda. Saya ya coba-coba lah, ya coatingannya beda. Tapi itu sesuatu hal yang bukannya baru sih, itu udah lama gitu. Cuman dengan saat sekarang ini digital, itu dengan ada tinta putih digital warna, ya itu sangat memudahkan. Tinggal ya kreasi kalian lah. Ini sebetulnya sudah sangat sangat gampang lah bikin suatu artwork yang bisa diaplikasikan kemana aja. Mungkin Pak Paulus juga kemarin aplikasiin kemana tuh, ke MOOC ya kalau nggak salah ya. Ya ada aja saya bilang. Ya bisa juga ke kayu juga bisa. Udah tahu kan? Ya maksudnya yang rigid, yang media keras yang bisa ditransfer itu bisa untuk ditransfer media DTF. Kita nggak ngomongin ke tekstil aja ya. Maksudnya hal yang lain juga yang bentuknya kreatif itu bisa dilakukan. Mungkin kalian bisa explore ke kayu ke mana gitu, tinggal uji coba durability atau kekuatannya. Nah gitu. Nah ini yang saya mau balik lagi, Aris siap. Nah ada file yang saya mau print, saya juga belum coba di kertas ya, cuman mudah-mudahan berhasil. Cuman saya bisa request gak Pak Paulus pakai powder saya bawa powder. Oke, ya udah. Nanti coba pakai powder dari DAG, coba diaplikasiin. Nanti kita lihat berapa LPI mau dicoba. 45, Riz. 35. Nah, ada istilah DPI, LPI. DPI, ada yang tahu singkatannya apa? Dot per inch ya. Oke. Kalau LPI? Line? Yes. Kalau PPI? Pixel per inch. Oke. Nah, kita harus tahu arti-arti itu. Maksudnya kadang kita bicara artwork nih. PNG. PNG apa sih singkatannya? Ayo, ada yang tahu? Portable Network Graphic. Oke. JPG. JPG. Joint Photographic. JPG. JPG ya, Joint Photographic Group. Itu kepanjangannya. Terus ada TIFF, Take Image Format. Nah, itu kalian harus tahu gitu. Jangan asal sebut. Terus ada PNG, ada TIFF, ada apa lagi? Ada RAW. Kalau RAW itu istilahnya format dalam fotografi yang mentahnya. Jadi ibaratnya negatifnya lah gitu. Dengan file yang cukup gede gitu. Tapi dari RAW itu bisa kita konversi. Kadang-kadang kita desain tuh dibikin kesel sama customer. Kadang dari screenshot dikirim, mau cetak dong, oke siap. Ini apaan? Pernah gak dapetin kayak gitu? Hah? Derita lu ya? Iya. Ya kadang-kadang gitulah. Nah kita dari segi artwork jangan asal cetak aja gitu loh. Maksudnya kadang kita juga gitu nggak filter gitu, langsung lempar terus cetak, loh hasilnya begini gitu. Ya itu harus kita filter juga gitu loh. Jadi kadang-kadang orang ngelihat download dari Google main kasih aja gitu. Kita cek di Photoshop, ini cuma 72 dpi ini. Kita harus tracing lagi, kita harus teliti lagi untuk cetak. Terkadang
workflow untuk cetak itu miss-nya selalu di situ yang saya lihat gitu. Jadi artwork yang nggak proper, nggak layak dicetak, operator langsung cetak aja. Jadi kadang-kadang miss-nya di situ gitu. Screenshot lah dicetak apa? Ya maksudnya udah komplain kan kita jadi rugi gitu kan, jadi kerja 2 kali gitu kan. Iya, kalau dari screenshot ya mungkin ada biaya jasa tambahan untuk grafik lah gitu. Maksudnya kita bikin ulang gitu kan. Ya orang-orang desain kalau ada uang lebih ya pasti senang lah dibikin ulang segala macem. Tapi ya nggak screenshot juga dicetak gitu. Ya ini sekelumit ini sih, maksudnya hal yang real yang terjadi itu. Wah ini udah jadi nih ya. Nah, terkadang kita harus pintar nyiasatin dan kita harus bisa baca situasi gitu. Dan banyak juga di lapangan kayak misalnya CMYK atau RGB nih, betul gak? Ini formatnya apa nih? Wah kok warnanya beda nih? Ya formatnya RGB bos, maksudnya harusnya dikonvertnya ke CMYK. Nah itu harus tahu juga gitu. Kita harus olah file tersebut di Photoshop, kita lihat. Dan yang benar, yang cetakannya sebetulnya RGB atau CMYK saya tanya? CMYK ya? Setuju ya CMYK ya? Ya maksudnya saya ngasih edukasi ini jadi jangan salah komunikasi lagi gitu, CMYK gitu. CMYK yang kita harus convert, meskipun kita dapat file RGB, kita convert ke CMYK gitu. Nah terkadang hal-hal yang sepele gitu kan, yang ngebuat ntar pas outputnya kok beda nih. Nah ini proofing harus perlu juga ketika kita produksi, nggak sembarangan wah cetak banyak nih, enggak gitu. Satu dulu kita liatin customer, oke, kita bisa save gitu kan, kita bisa save. Nah nanti hasilnya juga ya tentunya misalnya ICC profil juga diperlukan juga untuk pewarnaan gitu kan, untuk cetak keripik. Oke, saya juga mau tanya, kan pernah dengar lah RIP ya, itu kepanjangan apa sih? Apa? Yes, benar. Ya maksudnya supaya tahu gitu. RIP itu Raster Image Processing. Jadi yang memproses file image raster terhadap suatu printer. Jadi kita olah ke Photoshop segala macam, tetap kita lemparnya ke software ripping. Ripping itu raster image processing. Yaitu kalau misalnya di printer ini dia memakai AcroRip. Oke? Nah, di AcroRip tersebut itu juga ada beberapa fungsi yang harus dipelajari, kayak misalnya ada PX segala macem, kok ini putihnya bisa nongol segala macem. Nah itu ada tuh settingan PX yang bisa dimainkan. Tapi terkadang kan kalau maklon kan kita nggak tahu ya. Ya maksudnya ya dengan ada solusi kayak gini nih, Pak Paulus nggak tahu nih tujuannya apa nih, sangat mulia banget nih saya bilang. Tepuk tangan dulu dong. Ya selain beliau kontroversial, nggak apa-apa nih saya angkat dulu. Ya di satu sisi beliau ini sebetulnya ngangkat untuk UMKM loh, dengan cost yang sangat oke gitu kan. Kalian ibaratnya bisa bersaing dengan printer-printer yang gede. Iya dong. Kalau kita bicara costnya tadi 4 sampai 5 harga sekian, dengan kertas costnya bisa sekian. Cut off-nya sangat lumayan gitu kan. Itu sangat, kalian punya 2, 3, 4 udah oke saya bilang gitu. Ya ini sangat, ya nggak tahu nih tujuannya untuk misalnya order yang banyak, mungkin ke maklon aja gitu. Ya ini sih saya juga mau informasiin ke teman-teman ya, ini grup vendor DTF, grup DTF ini juga waktu bulan Ramadan juga ngumpulin untuk apa ya, ya sumbangan segala macam sudah terlaksana. Itu terkumpul sebesar 42.500.000. Tepuk tangan dulu dong. Dan itu atas berkat Pak Admin gitu, saya distribusin kepada yang berhak. Dan ini grup yang sangat luar biasa saya bilang. Saya lihat grup-grup yang lain nggak ada untuk charity, untuk segala macam ini. Ini sangat luar biasa gitu kekeluargaannya, sampai bikin event kayak gini gitu. Ini kan nggak tahu nih biaya dari mana Pak Paulus nih? Gratis. Wow.
sangat luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lah. Ya supaya nanti bisa berlanjut eventnya gitu kan. Ya ini sangat luar biasa dan saya juga ya saya kontribusi sedikit di apa ya, yang file raster ini mungkin nanti saya bisa kasih plugin buat kalian. Nanti bisa dicoba di Photoshop. Riz tolong disiapin ya nanti satu file yang 45 atau berapa dikirim buat bisa dicoba gitu buat teman-teman. Nah ini juga kita mau praktekin nih dari hasil desainin kita ke paper. Nggak tahu kayak gimana hasilnya, saya juga belum tahu. Tapi kita praktekin dengan powder, saya juga bawa powder. Nanti kalian bisa lihat, bisa ke depan ada yang udah dicetak juga, Riz. Oke. Oh ya, ini tolong di bagian. Nanti kita cetak di paper ya, buat mempersingkat waktu nih. Masalahnya kalau kita ngomong terus banyak. Hah? Cakep. Ini yang paling jauh di daerah mana nih? Kalau boleh saya tahu? Garut. Garut. Setiasa Sunda tuh. Garut. Ada lagi selain dari Garut, luar kota? Itu 45. Nah, ternyata si DTF itu bisa loh seperti ini gitu. Bang, tadi ini ngeblok kan? Yes. Masalahnya biasa kalau kita ini warnanya turun setelah itu ada tekniknya dari plugin. Nah, nanti saya bagiin, nanti bisa dites di Photoshop. Jadi itu saya tahu masalahnya pasti turun kalau di raster. Makanya saya bisa dapetin kayak gini. Ini bisa dilakuin. Makanya beruntung banget di workshop ini saya bagiin pluginnya nanti. Gratis. Ya, event satu bang buat event gratis semua. Dia bilang nggak tahu. Itu kalau sudah bisa bikin raster, jangan dijual murah-murah, jangan 25.000 semeter kayak maklon aja gitu. jangan jual murah, kalau perlu 75.000 satu kaos gitu ya. Tadi pelajaran yang singkatan, diingat PNG apa, TIFF apa, RIP apa. Karena itu sebetulnya hal yang dasar sih. Maksudnya kalian perlu tahu gitu. Nah di printer ini sebetulnya juga ada teknologi yang maksudnya dotnya tuh masih 3,5 pico untuk semprotan dropletnya itu. Tapi ya ini hasilnya, nah ini yang udah jadi Riz ya, yang di ini ya, bisa diperas ya. Oke. Bawa bahan gak Riz? Bagus kan? Ya, jadi printer kecil, printer murah itu bisa membuat seperti itu. Ya, dengan teknik-teknik tertentu, mungkin saya bawa Pak Iben ini nanti bisa konsultasi langsung ya. Saya yakin beliau juga bisa berbagi dengan banyak orang. Udah boleh nanya? Mau silakan. Kalau dari 300 kita paksa ke 300, kenapa? Gimana? Misalkan 42 aslinya, kita naikin dulu 300. Iya bisa, nggak apa-apa. Nah, bisa, nggak masalah. Ya asal jangan screenshot aja dijadiin. Canda. Mencari jasa raster. Kenapa? Mencari jasa kalau bisa raster. Ngapain? Saya kasih udah plugin. Langsung pencet. Jadi yang datang hari ini berbahagialah karena Bang Iben ini berbagi bagaimana caranya membuat sekalian. Mungkin yang di luar sana nanti bisa ikut melalui YouTube-nya atau menghubungi langsung ke Bang Iben. Nah, ya. Itu kan udah ada yang filenya bisa, mungkin saya nggak ada kain Pak Paulus, bisa ada kain yang bisa diaplikasikan, maksudnya mau di press gitu. Tas merah juga. Hitam paling di belakangnya. Itu di mana aja boleh, asal bisa ditempel, itu memang kaos di berwarna. Nih kalau ada yang mau coba, mesin pressnya nyala gak Vi? Nyala. Coba deh, itu kan saya bawa pet. Coba dicoba aja. Ini pakai powder yang kopi pakai. Aris? Oh ya, itu pakai powder kita. Ya itu powder yang mahal, makanya tadi kan dibilang 300 powder. Tinggal kita mau ambil kelasnya gimana? Nah, kalau jual murah-murah
asal bengal apa artinya? Asal sokor ya. Ini lagi cetak raster. Ini bukan ngomongin orang over. Memang istilahnya dari dulu. Nah ini lagi di print yang raster yang baru saya buat. Kalau mau lihat hasil cetaknya dengan tinta faktor, lagi jalan cetak. Raster dengan DTP kolaborasi dengan faktor. sebetulnya Pak Paulus DTP ini memang kita sudah riset dari dulu. Nah, cuman Cina ya. Tapi ya kita kendala sama produksinya. Memang nggak bisa mes. Ya maksudnya kita buat banyak nggak bisa. Tapi ini at least ngebantu inilah UMKM buat mereka pas produksinya bersaing dengan large format ini. Ini sangat membantu. Tapi tetap jangan diarahkan smartphone ya, smartphone karena kita kalah di speed kalau yang mati. Kecuali mau beli 20 unit nih, ada teknisinya nih. Teknisi, duit. Mana teknisi? Nah, ini teknisi nih. Ada satu yang punya 17 unit mesin L1800. Jadi nanti kalau suatu saat perlu urusan A3, urusan teknis, silakan hubungi ini, namanya Dwi. Ya, nanti di website kita sudah ikut. Ya. Jadi kalau ada masalah-masalah teknisnya, printernya murah, teknisinya juga bukan murah lebih ini. Tapi harga sahabat ya. Jadi nggak usah khawatir, makanya beli printer murah pun asal tahu jalurnya, asal tahu caranya, itu tetap bisa itu jalan di ini yang mana mau di ini? Ada yang mau di press itu coba deh tes. Ya, dan ini satu lagi yang tadi saya bilang ya. Kalau mesin DTF ini tidak hanya untuk kain ya. Ini dicetak di stiker. Cuma kebetulan ini ICC-nya nggak pas ya. Jadi hasilnya kurang maksimal. Nanti mungkin Pak Julius bisa bikinin ICC faktor yang di stiker ya. Ini stikernya kebetulan juga stiker sabun yang murah, jadi nggak akan nempel juga. Oke. Apa nih? Oh, artinya tinggal kasih pasir, masukin ke mesin kopi. Enggak, kalau nggak print and gun, tau gak? Print dan gunting. Bukan print and cut. Jadi intinya tinta faktor ini bisa juga digunakan untuk stiker ya. Ya. Jadi mesin yang murah itu juga bisa diaplikasikan dengan stiker ya. Stiker itu juga banyak manfaatnya. Salah satu yang lagi booming adalah buat label-label itu, label-label industri kecil. Ya. Ya, kalau kita bisa misalnya label snack, cuman perlu 50 bungkus, bikinlah pakai ini. Ya, nggak usah beli mesin lain apalagi. Sama buat gift kalau misalnya jualan kaos kasih stiker itu kan lebih, ya kan? Setuju. Sementara buat punya alat aplikator ya pakai gunting ya. atau bikin desainnya jangan yang rumit-rumit. Kotak segitiga. Iya. Pakai gunting atau pakai garis dan cutter ya. Jadi kita walaupun investasinya kecil atau murah, tapi kreasinya harus tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Amin. Bagaimana Pak Yun? Udah ini lagi kita praktekin, ini kan juga lagi jalan. Kan ntar 2 jam kena cas lagi. Ya masih cukup lah. Ya apa ya untuk oke ya hasilnya Pak. Kurang panas kurang tekan. Oh iya. Ini mah yang ente bawa yang itu. Itu mohon maaf mesin presnya memang yang ke bawah yang kecil jadi kurang tekan. Tekanannya kurang kuat. Mungkin perlu diinjak-injak kali. Itu di jas dong. Tapi ini toko online gimana, toko online nih jalan? Oh gitu dong. Ya, ditempel aja. Jadi Bang Iben hari ini untuk berbagi plugin untuk investor ya. Yes. Mudah-mudahan bisa berguna.
Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipraktekkan dan bisa menghasilkan ya. Ya, itu juga plugin kita create dari Photoshop. Jadi bukannya kayak SimRip. Kalau SimRip kan dia memang sudah komersial kan. Nah, ini kita bikin pluginnya gitu. Yang mau tanya silakan, gratis. Oh iya, tanya. Jangan kalah sama AI. Iya, AI katanya Elon Musk sudah membuat robot dari robot. Robot dibikin dari robot. Wah tuh kacau. Ya maksudnya coba cari AI yang nyariin order gitu coba. Ada ya? Jadi teknologi itu memang kita harus pelajari. Jadi jangan antipati, jangan ibaratnya dimusuhi, dan kawan-kawan konvensional harusnya juga belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Karena kalau kita nggak ngikutin zaman, ya kita bakal ketinggalan gitu. Jadi dalam teknologi ya saat sekarang ini kan memang DTF ada juga kan industrial sublimasi atau yang ke tekstil itu kan variatif untuk digital tekstil banyak sekali gitu. Jadi DTF salah satunya, dan metode ini kan sangat-sangat luar biasa saya bilang, bisa transfer ke ya banyak media, nggak kaos aja, ke regret, ke kayu segala macam. Bukunya mana Ben? Oh itu yang hitam Pak. Iris, tolong Iris. Bukunya dari event ya. Ya mudah-mudahan beda ya. Kalau sama ya. Oh, motor mana Pak? Motor mana nggak bawa? Bojang masih bojang. Sambil menunggu, saya boleh tanya apakah ada yang sudah main TikTok atau main di e-commerce? Nah, ini salah satu strategi pemasaran. Sudah ada belum yang jualan di Topet lah, di Lazada atau di Shopee? tahu tunjuk. Siapa yang sudah? Tunjuk tangan. Ya, siapa yang sudah? Nah, itu bagaimana hasilnya? Cuman belum begitu ramai, ada. Belum begitu ramai. Bagaimana Kang Iben kalau kita cari satu pakar yang Siap. Itu sangat dibutuhkan memang. Saat sekarang ini kan platform TikTok itu number one ya. Ya maksudnya mereka bisa live, bisa jualan di situ, konversinya tinggi gitu kan. Tapi kan how to? Nanti coba ya. Memulai. Ya, nanti coba kita bikin waktu. Nah. Mulai udah cuma penjualannya ada. Itu pasti kita nggak tahu triknya. Nggak tahu triknya, harus tahu triknya. Dulu mungkin TikTok tuh sebagai kita ngomongin bang itu bisa. Kalau dari harga ya. Ada kawan-kawan yang soalnya beli tempat sampah dengan kondisi, nah itu kan dijual kompet di media, jadi kalau untuk penjualan Berapa ini tasternya? kenapa? Tasternya apa? DP-nya apa? LP-nya? Kenapa? Berapa ini? 45. Hah? 45. 45. Halus ya? Iya. Halus kan? Memang hari ini kan kita membahas masalah bisnis ya. Tapi tadi kan saya bertanya, barangkali suatu saat kita bisa berkumpul lagi, menambah ilmu untuk pemasarannya ya.
tidak bisa menjual sama aja. Iya, betul. Betul, poinnya di situ. Jadi rencana kami ini mungkin nanti kolaborasi beberapa vendor-vendor itu kita cari tenaga ahli yang bisa bagaimana meningkatkan penjualan. Kemarin juga sempat ada yang tanya sih, Om Iben gimana cara bikin ICC profil? Nah itu lebih ke Om Julius gitu. Nah itu ada sesi bedanya lagi gitu. Ada yang tanya Om kayak gitu. Ya, jadi kita ini lagi berusaha berkolaborasi untuk sama-sama maju ke sama-sama. Ya. Jadi bukan hanya masalah produksi, kita bisa masalah produksi kita nggak bisa pasarin. Jadi kita perlu orang lain yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana sih masalah yang bagus itu. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Ini baru cita-cita aja sih. Ya Pak Iben ya bantu ya. Iya siap. Ya itu yang Pak Paulus bilang, bagaimanapun tekniknya udah bagus, tapi pemasarannya nggak tepat sasaran. Lu bikin kue enak, cuman nggak ada yang ngerasain. Gimana coba? Ya kan berarti kan harus ada tahu caranya gimana gitu. Ya kan kemarin saya sempat bilang ada istilah TOT, testing, operate, testing, exit. Nah itu kan harus dipraktikin juga. Nggak semua produk yang sekarang sukses itu lancar, enggak. Mereka testing dulu, testing produk. Ketika misalnya memang itu proper, layak, mereka genjot di iklan segala macam, itu ada tekniknya. Nah itu yang bisa ini Om, kalau misalnya Om masuk ke sesuai tema gambar yang kita bikin. Oke. Misalkan kayak saya nih buat tema band musik. Nah, saya masuk ke grup band musik. That's it. Gitu. Dan lebih tepatnya saya sih lebih nambahin ya Pak ya, bikin template yang sesuai gitu. Maksud gini, ketika misalnya gini ada event motor, berarti kan ulang tahun, bisa bikin template-nya dulu, banyakin 1 sampai 10. Jadi nggak capek untuk desain, buatnya bikin dari awal gitu. Mereka tinggal pilih aja nomor 5, tinggal modif dikit aja, ya kan? Bisa kan itu kan? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang digital ini lebih jauh sih. Maksudnya gimana promotnya ke orang yang tepat segala macam gitu. Jadi memang itu yang harus dipelajarin, dan kita harus undang yang berkaitan langsung terhadap pemasaran tersebut. Jadi bisa cerita gitu kan. Yes, jadi bisa kalian nanti pelajarin, tanya-tanya segala macam gitu. Kalau sekedar kulitnya aja saya mungkin tahu, cuman kan lebih expert yang pelakunya gitu. Ini belum selesai. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Ya, terima kasih. Ini bagus sekali. Saya kebetulan punya SMK sudah hampir 15 tahun, jurusannya DKB sampai SMP. Oke. Anak-anak saya kan banyak melakukan UKM kecil. Itu bisa. Menurut saya kalau ada waktu, saya pengen bawa anak-anak itu gimana di workshop yang sudah dulu, 3 tahun yang lalu gitu. Supaya mereka tertarik untuk kebetulan kecil-kecilan di sana apa tapi saya pengen tingkatkan yang mudah-mudahan mereka bisa batas kemampuan berapa sih yang kecil kok menurut saya. Barangkali kalau ada waktu ya saya dari kita mungkin bisa. Tadi kalau Pak Julas ini sebulan bisa UMR lebih kata Pak Paulus gitu. Saya coba Pak terakhir Pak. Ini baru seminggu yang lalu saya buat 3 besokan saya. Anak-anak saya biasanya kita kalau memang anak-anak itu kan ya saya coba nanti 1 orang dia usaha masing-masing gitu Pak. Kalau ada workshopnya dulu Pak, baru nih dari saya. Iya. Terima kasih. Ya. Coba Pak. Ya Pak Paulus jelaskan. Itu rasternya sudah dicetak, sudah di kaos, bisa diedarkan barangkali. Oh itu yang rasternya. Hasilnya yang barusan dicetak ya. Wow. Oke, sambil ini tadi saya jawab. Yang hasil kertas kasih lihat ya. Terus terang saya memang sangat tertarik untuk membagikan anak-anak yang lagi kuliah atau lagi di sekolah untuk selanjutnya jangan bekerja, untuk selanjutnya jadi entrepreneur gitu, walaupun kecil dari awal, karena segalanya juga dari awal nanti bisa menjadi besar ya. Jadi dengan senang hati kalau Bapak misalnya membutuhkan tim kami untuk
tempat Bapak untuk itu juga boleh. Anggaplah kuliah sesaat untuk entrepreneur gitu ya, walaupun kami bukan bidang pendidikan, tapi kami berkontribusi juga untuk mendidik putra-putra bangsa supaya lebih bermanfaat dan selanjutnya berguna. Silakan Pak, nanti diundang aja ke kami. Oke. Berhubung kita waktunya sudah ditunggu sama peserta ini, waktunya sudah habis. Barangkali masih ada satu kesempatan yang mau tanya sebelum kita bubar. Ya, Bayi merah dia ya, soalnya nggak bawa plastik. Tentang lahir, Lebih cepetnya kayaknya saya kirim by email aja ya. Maksudnya apa namanya, nanti saya share ke email. Tulis emailnya di ada ini. di grup aja. Oh, oke, boleh. Oh, itu kan di grup aja ya. Di grup saya kasih ya. Bisa rame dan bukan hanya di sini, yang lain-lain juga bisa. Nanti yang datang prioritas. Ya pasti. Ya, nanti kan kita kan ada grup WA kalau nggak salah ya, kita sudah bikin. Nanti saya Umikan juga akan masuk di grup WA dulu. Mungkin yang prioritas kita bagi di grup WA dulu ya. Iya. Baru nanti kalau berikutnya mungkin di grup lain ya. Tentunya ini adalah sifatnya berbagi ya. Jadi kita tidak ada pabrik apa-apa. Semoga ini bermanfaat dan bisa berguna. Ya, dan akhir kata, kalau nggak ada lagi, saya jangan Pak. Jadi Pak Paulus, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk acara ini. Yang kedua itu saya mau tahu itu berapa invest yang harus saya keluarkan untuk memulai. Mungkin teman-teman juga tadi belum ada sempat yang catat. Terus untuk bahan bakunya, terus kalau misalnya ada kerusakan begitu, apa semua harus ke Pak Paulus atau bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya tadi saya sudah tulis yang paling murah itu pakai A4 ya, L805. Investasinya sekitar berapa? 8 juta, 709 juta lah kita anggap ya. Tapi kalau mau meningkat ke kelas satunya yang tipe ini bisa A3. Cuman selisih printernya aja kira-kira selisih 4 juta. Jadi kalau tadi 8, sekian tambah 4 juta. Hanya itu ya. Bahannya itu A3 2.000 rupiah per lembar. Tintanya 65.000 per 100 mili. Pakainya cuma 1 mili. Saya udah timbang ya. Tepungnya itu antara 150 sampai, dan Bang Iben berapa? 350 ya. Pakainya 2 gram. Jadi diingat-ingat, nanti ada YouTube-nya, bisa di review kembali berapa HPP-nya, atau nanti di Facebook bisa ditanya kembali, atau nanti saya buatkan detailnya. Saya rasa itu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat buat semua ya, bukan hanya buat kita, tapi buat semua. Karena nanti akan di-upload juga YouTube-nya, yang lain-lain juga bisa ikut di seluruh Indonesia ya. Jadi tujuan kami memang pedagang, terus terang kita ini pedagang ya. Bohong kalau nggak ada untung, apalagi buat bayar-bayar seperti ini ya. Kami itu pedagang, tapi pedagangnya masih ya boleh dibilang ada jiwa sosial, bukan jiwa sosial sih. Kalau perusahaan gede bidangnya CSR ya, karena kita perusahaan kaki 5 ya udah sebisanya seperti ini ya. Jadi ya, itu yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat bagi semua.